Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan taufiknya kita masih mempunyai kesempatan untuk menjalani bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini dapat mengisinya dengan berbagai amalan-amalan yang saleh, sehingga kita berhak mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis ini, marilah kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang akan kita baca, apa yang menjadi keinginan baik kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa atba'ihi wa ashabihi wal ulama'i alladhina ballaghuna dinal Islam, summa ila jami'i awliya'il kaun wa ila jami'i awliya'il haramain wa ila jami'i awliya'it tis'ah wa ila jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa sairi asatidatina wa aqribaina wa asqaina wa ahibaina wa ila hadarat jami' amwatina wa amwatil muslimina kafah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرات مؤلف هذا الكتاب الشيخ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa syariha Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, nafa'ana Allah bihi wa bi'alamihi wa 'allamana Allah ilman nafi'a. Hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ishruna utawi iki iku bab kang nomor 20 fi fadilatil istighfari ing dalem mertelaaken kautamani nyuwun pengepura maring Gusti Allah. Bab yang nomor 20 ini akan menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan daripada istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan tentang istighfar. Di antaranya yaitu qauluhu ta'ala wastaghfirillah, mintalah ampun kamu kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha pengampun dan Zat yang maha penyayang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang istighfar. Ada sebagian ayat yang berbunyi faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu moko ngucapaken ingsun istaghfiru, nyuwono pengepura sira kabeh, rabbakum ing pangerani sira kabeh, innahu krana satuhuni pangerani sira kabeh, kana ghaffara iku zat kang akeh pengepurane. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan istighfar ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk dan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan istighfar. Hadis pertama, qala nabiyyu dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in, dawune Kanjeng Nabi, likulli da'in iku kaduwe saben-saben penyakit, dawaun utawi tombo, obat, wadawa udzunubi utawi tomboni piro-piro dosa, al istighfaru iku moco istighfar. Hadis pertama ini Rasulullah bersabda bahwa setiap penyakit, likulli da'in, setiap penyakit ini ada dawa, ada obatnya. Ada obat yang akan menyembuhkan dan membersihkan penyakit itu. Setiap penyakit tidak terkecuali. Semua penyakit pasti ada obatnya. Obat yang dapat menyembuhkan dan dapat menghilangkan penyakit itu. Wadawa'ud dunub, sementara di sini Rasulullah mengibaratkan bahwa dosa itu sama dengan penyakit, sehingga dosa itu butuh obat, butuh obat yang dapat menyembuhkan dan dapat menghilangkan dosa itu. Apa obat yang dapat menghilangkan dosa? Yaitu wadawa uddunub al istighfar, yaitu membaca istighfar. Jadi kalau kita habis melakukan dosa, maka ibarat orang sakit, kita sakit Pak,
Maka supaya penyakit kita tidak berlarut-larut dan tidak menjadi penyakit yang akut, maka harus segera diobati. Obatnya yaitu langsung baca istighfar. Nggih. Niku termasuk yang dimaksud dengan al-hasanah di dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kamu melakukan keburukan, maka segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan itu. Ini yang dimaksud kebaikan ini adalah istighfar. Jadi setelah kita melakukan dosa, maka kita dianjurkan untuk segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar ini yang akan menghapus dan menghilangkan dosa itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku kaduwe saben suwiji-wiji hilyatun utawi hiasan pepais, wa hilyatud dzunub utawi pepaise pira-pira dosa, al istighfar iku istighfar. Di sini Rasulullah lagi-lagi menggambarkan dosa itu adalah sesuatu yang buruk. Nggih, Pak? Nggih. Likulli syai'in hilyah. Setiap sesuatu ini mempunyai perhiasan, hiasan. Hiasan niku napa, Pak? Hiasan niku adalah sesuatu yang dapat menutupi keburukan kita. Itu hiasan, Pak. Hiasan itu bukan berarti emas, bukan pakaian, bukan itu saja. Pokoknya setiap sesuatu yang dapat menutupi keburukan kita itu namanya hiasan. Pepais, hilyah. Misalnya kita punya kulit agak hitam, kan kurang enak. Kemudian ditutupi dengan bedak, dengan lipstik, dengan apa saja yang dapat menutupi kulit hitam kita. Itu namanya hiasan. Segala sesuatu ini mempunyai hiasan yang dapat menutupi kekurangan sesuatu itu. Wa hilyatud dzunub, sementara hiasan yang dapat menutupi dosa kita, karena dosa itu termasuk kekurangan, termasuk aib bagi kita. Maka untuk menutupi dosa itu adalah istighfar. Istighfar yang dapat menutupi dosa kita. Ini di dunia, juga di akhirat. Karena di hadis yang lain Rasulullah itu pernah bersabda bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa, ketika seseorang melakukan dosa, maka dalam hatinya terdapat nuktah. Terdapat nuktah. Nuktah itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia nota hitam. Nota hitam. Nuktah itu apa bekas-bekas yang hitam, bintik-bintik hitam. Nukta hitam. Mengotori. Setiap melakukan dosa, dalam hati ini ada tanda yang menandakan bahwa kita pernah melakukan dosa, yaitu diberi tanda hitam. Kalau 2 kali, ya tanda hitamnya 2. Kalau kita melakukan dosa lagi 3 kali, ya tanda hitamnya, noda hitamnya akan menjadi 3. Kalau kita 100 kali melakukan dosa, maka noda yang ada di dalam hati kita juga akan 100 noda. Begitu seterusnya. Dan noda-noda itu dapat dibersihkan dan dapat ditutup dengan yang namanya istighfar.
Ini yang dimaksud dengan hadis yang kedua. Sementara hadis yang ketiga, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, man utawi sapane wong istaghfara kang nyuwun pangepura ing Gusti Allah, ghafara moko nyepura Allahu sapa Allah lahu maring man. Wa in kana senajan ono sapa man farron iku wong kang belayu minazzahfi saking barisan peperangan. Nggih. Hadis yang ketiga, Rasulullah menegaskan barang siapa yang mau memohon ampun kepada Allah dari dosa yang dia lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Siapapun orang yang melakukan dosa kemudian dia memohon ampun dengan cara beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosa orang itu. Wa in kana farron minaz-zahfi, walaupun orang ini pernah melarikan diri dari peperangan membela agama Islam, melarikan diri dari pertempuran melawan orang kafir, ini adalah termasuk dosa besar, Pak. Nggih, termasuk dosa besar dalam Islam. Melarikan diri ketika kita berperang dengan orang kafir, kemudian kita kewalahan, misalnya kita melarikan diri takut menghadapi musuh, maka itu termasuk minal kabair, termasuk dari dosa besar. Nggih, fa innal firar min suffil qital bila sababin mujawizin lil firar. Sesungguhnya melarikan diri dari peperangan tanpa ada sebab yang membolehkan untuk melarikan diri, minal kabair, perbuatan itu termasuk perbuatan yang dosa besar, yang masuk golongan dosa besar. Lah, orang yang sudah mempunyai dosa besar ini, asalkan mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, niscaya orang tersebut akan diampuni oleh Allah. Apalagi dosa-dosa kecil, Pak. Nggih? Apalagi dosa-dosa kecil. Dosa yang besar sekalipun, kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wal hadisur rabi'u, tawi hadis kang nomor 4, qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra, orang nglanggengaken, man sapa wong istighfara kang nyuwun sepura, kang maca istighfar, wa in ada senajan balik sapa man fil yaumi ing dalem sak dinu sab'ina marratan kelawan 70 ambalan. Ini, Pak, kata baginda Rasul, orang yang berkali-kali melakukan dosa, misalnya sampai berkali-kali, di sini Rasulullah menyebutkan sab'ina marrah, 70 kali. 70 kali ini biasanya bukan 70 kali betul, Pak, bukan. 70 kali ini termasuk ungkapan yang banyak gitu aja, Pak. Banyak, berulang-ulang gitu. Bisa 100 kali, bisa 1000 kali gitu, Pak. Itu namanya ungkapan. Ungkapan mubalaghah namanya. Banget-bangetaken. Sab'ina marrah. Nggih. Bukan hanya 70 kali sebetulnya. Jadi andaikan ada orang yang dalam sehari melakukan dosa lebih dari 100 kali, ini dikatakan, tidak dikatakan orang ini terus menerus melakukan dosa, enggak. Tidak.
asalkan setiap melakukan dosa ini membaca istighfar. Nggih. Melakukan dosa pertama, setelah melakukan dosa pertama dia beristighfar, astaghfirullahalazim. Setelah baca istighfar melakukan dosa lagi. Setelah melakukan dosa yang kedua dia istighfar lagi. Melakukan dosa lagi, istighfar lagi, dan terus begitu. Sampai berulang-ulang, bahkan ratusan kali dalam sehari. Ini tetap tidak dianggap melakukan dosa secara terus-menerus. Artinya dosanya tetap baru, Pak, tetap baru. Kenapa tetap baru? Karena orang yang melakukan dosa ketika sudah beristighfar maka dosanya dihapus, Pak. Dihapus nggih? Orang yang melakukan dosa setelah itu dia beristighfar, memohon ampun, maka dosanya dihapus. Kalau dihapus kan tidak ada catatannya, Pak. Tidak ada catatannya. Ibarat buku sudah bersih lagi. Dia melakukan dosa lagi, dicatat lagi dosa di situ di buku amalan kita. Istighfar lagi, dihapus lagi, habis lagi catatan dosa itu. Nol lagi, Pak. Kita melakukan dosa lagi, dicatat lagi. Setelah kita istighfar, dihapus lagi. Berarti tidak banyak. Walaupun kita berulang-ulang dalam sehari melakukan dosa, tapi setiap kita melakukan dosa, kita beristighfar kepada Allah, maka kita tidak dianggap melakukan dosa yang banyak, bukan. Tidak dianggap orang yang melakukan dosa yang terus-menerus dan banyak, tidak. Tetap dianggap satu dosa. Karena setiap orang yang melakukan dosa, maka dosa itu akan dihapus dengan istighfar yang dia baca, yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman dari hadis yang keempat. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wal hadisul khamisu utawi hadis kang nomor 5. Man utawi sapane wong istighfar kang nyuwun sepuro sapa man ba'da dzunub sausini dosa, ba'da dzunub sausini dosa, ghafarallahu lahu, moko nyepuro sapa Allah lahu maring man, fahuwa moko utawi ampunan Allah utawi man, fahuwa moko utawi man atau ampunan atau istighfar laha maring dosa kafaratun iku tebusan. Ini sama, Pak, sama dengan hadis tadi itu. Nggih, barang siapa yang beristighfar setelah dia melakukan dosa, maka Allah akan mengampuni orang itu. Sama dengan hadis yang nomor 4 tadi itu, Pak, sama. Barang siapa yang beristighfar memohon ampun kepada Allah setelah dia melakukan dosa, maka Allah akan mengampuni dia, dan istighfar yang dia baca akan menjadi tebusan dan penghapus dari dosa yang dia lakukan. Sama dengan hadis tadi itu. Kita lanjut pada hadis yang ke-6. Wal hadisus sadisu utawi hadis kang nomor 6. Idza kasura qala nabiyyu dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kasura nalikani akeh ala ahadikum ing atase salah sijine sira kabeh adzunubu apa dosa, falyatlub moko golek sapa man al maghfirata ing ampunani Allah bil istighfar kalawan istighfar. Ketika seseorang ini sudah banyak dosa, idza kasura ala ahadikum ad-dzunub, ketika seseorang sudah banyak dosanya, nggih, gimana caranya? Falyatlubil maghfirah, maka carilah ampunan bil istighfar
dengan memperbanyak istighfar. Nggih. Sebanyak apapun ya dosa yang kita miliki, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, walau ananas sama, walaupun dosa kita sampai menjulang ke atas langit, tapi itu masih kecil ketika dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kita mau beristighfar, insya Allah dosa yang besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis kang nomor pira niki? Siji, loro, telu, papat, lima. Nomor 6, nggih, hadis yang ke-6. Wal hadisus sabi'u utawi hadis kang nomor 7. Qala Nabi dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dunubu ahadikum, nalikane akeh apa dosane salah siji sira kabeh, falyastaghfirillah, moko becik nyuwun sepura sapa ahad Allah ing Allah. Sama dengan hadis tadi Pak ya. Hadis yang ke-6 dengan hadis yang ke-7 ini pengertiannya sama. Ketika dosa seseorang ini banyak sekali, falyastaghfirillah, maka seharusnya orang tersebut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Sama dengan hadis yang tadi. Wal hadisus saminu utawi hadis kang nomor 8. Adapun hadis yang ke-8, al istighfaru dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru utawi istighfar, yakulud dunuba iku mangan apa istighfar, ad-dunuba ing dosa, kama takulu kaya oleh mangan annaru apa geni, al hataba ing kayu, al yabis kang kering, kang garing. Di sini Rasulullah mengibaratkan istighfar dengan dosa itu sama dengan api dan kayu bakar. Nggih. Gimana kalau kayu bakar bisa dihabiskan dengan api, bisa dibakar dan habis karena api, maka begitu juga dengan dosa. Dosa kita akan terbakar dan habis dengan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa sebanyak apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, ini akan hilang tanpa bekas sedikit pun, tanpa sisa sedikit pun, dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayu bakar tidak akan tersisa sedikit pun ketika kayu bakar tersebut dibakar dengan api. Ini hadis yang ke-8. Wal hadisut tasi'u tawi hadis kang nomor 9. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar utawi ngakeh-ngakehaken istighfar, akeh-akeh istighfar, tajlibur rizqa iku iso narik-narik ar-rizqa ing rizki. Nah, nggih Pak. Jadi istighfar ini Pak bukan hanya berfungsi menghilangkan dan menghapus dosa, enggak. Tapi istighfar juga bisa mendatangkan rizki. Nggih. Istighfar, kalau kita punya dosa, maka istighfar kita akan berfungsi untuk menghilangkan dosa yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak punya dosa, tapi kita tetap beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka istighfar kita
fungsinya akan mendatangkan rizki, Pak. Nggih, akan mendatangkan rizki. Dulu ketika Syekhona Khalil Bangkalan masih hidup, nggih, ada 3 orang yang suan kepada beliau. Ada 3 orang bertamu kepada beliau. Kemudian tamu yang pertama ditanyakan oleh Syekhona, apa masalah kamu? Cung, kamu punya masalah apa? Ini pertanyaan Syekhona kepada tamu yang pertama. Orang yang pertama menjawab, saya Kiai sudah 10 tahun berkeluarga tapi belum punya keturunan, Kiai. Ini jawaban orang yang pertama. Kawin dapat 10 tahun tapi belum mempunyai momongan, belum mempunyai keturunan. Oh, oleh Syekhona dituliskan amalan, diberi amalan. Ini dibaca ya, diterima sama orang yang pertama. Orang yang kedua ditanyakan juga oleh Syekhona, Cung, kamu punya permasalahan apa? Orang kedua menjawab, anu Yai, saya berdagang tapi rugi terus, Yai. Tidak pernah untung. Dagang tak pernah untung. Kok bisa orang dagang nggak untung itu? Orang kulaan 10.000 pasti dijual lebih, kan gitu Pak ya. Tapi kalau memang Allah sudah memberi jalan untuk habis harta itu, untuk menghabiskan harta orang itu, ya ada jalan, ada aja jalan yang akan menghabiskan hartanya. Dagang tidak bisa untung, rugi terus. Oh ya, sama Syekhona dikasih amalan juga. Ini diamalkan ya, dibaca. Kemudian yang ketiga ditanyakan, kamu Cung, punya masalah apa? Anu Yai, saya petani Yai di desa. Saya, tanaman saya, padi saya selalu habis dimakan hama. Tidak pernah hasil juga. Usaha taninya nggak bisa hasil karena selalu diganggu, ada gangguan hama. Sama Syekhona dikasih amalan juga. Akhirnya setelah 3 orang ini pulang, orang ini saling bertanya, Mas, kamu kan ingin punya anak, coba dikasih apa sama Syekhona? Dibuka catatan itu, ternyata disuruh baca istighfar oleh Syekhona. Kamu Mas, kamu kan dagang rugi terus, dikasih apa? Dibuka istighfar juga, disuruh banyak baca istighfar. Begitu juga orang yang ketiga, setelah dibuka amalannya juga istighfar. Loh, ini apa ndak keliru Syekhona ini? Kita mempunyai permasalahan yang berbeda. Ada yang ingin punya anak, ada yang dagang ingin untung, ada yang tani ingin beruntung, tapi amalannya sama Pak. Akhirnya karena menganggap Syekhona ini mungkin salah, 3 orang ini suan lagi, kembali ke dalam lagi. Suan ke Syekhona. Syekhona, Kiai, ini saya dikasih istighfar, saya juga istighfar Yai. Ini istighfar ya, gimana, apa tidak salah Yai panjenengan? Lalu Syekhona membaca ayat di surat Nuh niku Pak. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina, gitu. Wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru,
mintalah ampunan kalian semua Rabbakum kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Kalau kamu sudah meminta ampunan kepada Allah, sudah memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Kalau hujan deras, maka orang tani akan hasil. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memberi pertolongan kepada kalian dengan harta yang banyak. Yang dagang rugi terus akan dikasih pertolongan dengan harta yang banyak. Bi amwali wa banin, dan Allah akan memberi pertolongan kepada kalian wa banin dengan anak-anak yang banyak. Jadi istighfar ini bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Dikira Syekhona itu keliru, Pak, ngasih istighfar ini, dikira, padahal itu ada acuannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nggih. Jadi Al-Qur'an ini istighfar ini bukan hanya bisa menghapus dosa, tapi istighfar akan bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Perbanyaklah kita beristighfar, insya Allah kehidupan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita, urusan kita akan dimudahkan, usaha kita akan dilancarkan, insya Allah. Allah telah berjanji, yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan membantu kalian, akan memberi pertolongan kepada kalian bi amwali wa banin, dengan harta dan anak. Niki penjelasan dari hadis yang ke-9. Hadis yang terakhir, aksiru minal istighfar, ngakeh-ngakeh akeno sira kabeh minal istighfar, saking istighfar. Faman moko utawi sapane wong aksara kang ngakeh-ngakehaken minhu saking istighfar, ja'ala moko ndadekaken Allah sapa Allah lahu kadheman min kulli ghammin saking saben-saben kerupekan, wahamin lan kesusahan, farajan ing kejembaran, wa razaqahu lan maring rezeki sapa Allahu ing man min haitsu la yahtasib, saking sekirane ora nyuno sapa man. Hadis yang ke-10, perbanyaklah, kata baginda Rasul, anjuran perintah Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Karena orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesusahan yang dia alami. Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Artinya setiap kesusahannya, setiap kebutuhannya, setiap keinginannya ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau memperbanyak istighfar. Dulu suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak bisa tidur. Dia pusing, tidak tenang, di rumah itu tidak tenang, maunya ingin keluar terus. Akhirnya karena beliau tidak tenang, beliau keluar. Setelah capek beliau jalan, berhenti di sebuah masjid. Maunya mau istirahat di masjid itu. Istirahat lalu tidur di situ. Tapi oleh marbot ya, yang jaga masjid itu, Pak, yang juga tukang bersih-bersih itu, tidak diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal tidak diperbolehkan, diusir. Yalah, kalau diusir ya harus keluar, Pak, keluar. Lah di tengah Imam Ahmad bin Hanbal ini diusir oleh marbot masjid itu, maka datanglah penjual roti. Kemudian penjual roti itu tanya, "Bapak, kenapa kok ada di luar masjid?" "Saya sebetulnya mau istirahat di masjid ini, tapi saya diusir sama marbot masjid itu." "Oh, kalau begitu Bapak istirahat di rumah saja." Diajak ke rumah penjual roti itu.
Ikutlah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, Pak, Imam Hambali, imam madhab yang nomor 4, santrinya Imam Syafi'i. Ikutlah. Lah, orang ini, penjual roti ini, semalaman itu selalu sibuk komat komit, bibirnya komat komit terus, komat komit terus. Dia membuat adonan roti juga komat komit. Ketika memasak roti komat komit, tidak pernah diem, bibirnya itu pasti komat komit. Ditanyakan sama Imam Ahmad, Pak, sampean kok saya lihat komat komit terus bibirnya, apa yang dibaca sampean? Nah, penjual roti ini jawab, anu Pak, saya selalu membaca istighfar. Loh, kenapa sampean baca istighfar terus? Apa yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Nah, lalu orang ini cerita, anu Pak, saya ini yakin bahwa istighfar ini luar biasa. Setiap keinginan saya, cita-cita saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu keinginan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa? Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Ini Pak. Oh, berarti saya diusir dari masjid itu karena gara-gara istighfar sampean, Pak. Allah ingin mengabulkan keinginan sampean, ingin bertemu dengan saya. Sayalah Ahmad bin Hambal. Ini contohnya orang yang banyak istighfar, Pak. Nggih? Nah, dari sekian banyak hadis yang disampaikan dalam kitab Lubabul Hadis ini, maka pesan moral yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita harus memperbanyak istighfar. Kalau kita banyak dosa, istighfar kita akan menghapus dosa kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai dosa, maka istighfar kita akan memudahkan jalan rezeki untuk kita dan akan mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memperbanyak istighfar sehingga semua keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu kita semua di dunia akan menjadi orang yang sukses, di akhirat juga menjadi orang yang selamat karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari bab yang ke-10. Insyaallah besok kita akan berjumpa lagi dalam bab dan dan waktu yang lain.